hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita terkait dengan aplikasi perangkat lunak ya. Aplikasi perangkat lunak kemarin kita sudah belajar tentang rektang, terus kemudian apa? Rektang untuk menggambar kusen pintu ya, kusen jendela, sorry. Terus kemudian di situ banyak aplikasi yang sudah kita pakai ya, perintah draw khususnya untuk rektang. Kemudian pada perintah modify untuk menggambar apa? Modify untuk menggambar kusen juga sudah kita praktekkan ya. Ya, jadi hari ini kita akan lanjutkan. Kalau kemarin sudah perkenalan dengan perintah draw, sekarang kita tetap akan menggunakan perintah draw, tetapi gambarnya berbeda ya. Jadi ini kalau kemarin ya kita menggambar untuk kusen pintu, sekarang kita coba akan menggambar aplikatif untuk mata pelajaran konstruksi utilitas, yaitu menggambar sambungan pipa sederhana. Terbuat dari apa? Kalau saya besarkan. Bentuk apa saja yang mewadahi ini? Bentuk apa ini? Bentuk rektang saja ya. Semua rektang kan? Ya, ini di rektang, terus kemudian di sini juga rektang. Ya, ayo kita praktekkan di AutoCAD-nya. Ya, ini ya. Jadi kalau tadi kita ketahui misalkan, jadi dia bisa kita gambar dengan ini, bisa juga kita gambar dengan rektang. Karena dia dua dimensi, secara otomatis dia kelihatan seperti persegi panjang. Nah, ini kita klik perintah rektangnya atau bisa Anda ketikkan di keyboard REC. Nah, ini. Kemudian diameternya kita tentukan. Panjangnya kita masukkan, sumbu X-nya adalah 3000. 3000, diameternya adalah 12. 12 enter. Nah, maka akan jadi seperti ini. Ini ya. Panjang ya. Ya, terus kemudian di ujungnya ini panjang pipa adalah 3 meter. Kemudian diameter ini lebar ini. Yang ini ke sini. Yang ke sini adalah 12 mili. 12 mili atau diameternya 12 mili. Nah, terus kemudian kita akan membuat lebar sambungannya. Lebar sambungannya tadi masih tetap kita menggunakan ini. Rektang. Nih ya, klik rektang satu kali di sini di ujungnya. Klik satu kali, tarik ke sana ya. Jadi X-nya yang berubah. X sambungan untuk pipa itu adalah 8 cm. 8 cm berarti berapa mili? Berapa mili? 8 cm berapa mili? 8? Dia 80. Maka kita masukkan sumbu X-nya 80. Kita masukkan sumbu X 80. Kemudian koma, sumbu Y-nya berapa? Sumbu Y-nya berapa? Ke atasnya tadi 12. Tetap dengan 12. Enter. Nah, maka akan jadi seperti ini. Nah, ini ya. Setelah seperti ini, bagaimana kita membuat dratnya, garis-garisnya, dratnya. Nah, ini dratnya kita akan menggunakan perintah yang disebut dengan head. Jadi di dalam draw itu ada perintah yang bisa digunakan untuk menggambar, juga bisa digunakan untuk memvariasi gambar ya. Ini di head ini ada, coba kamu lihat head, HATC, H, atau Anda bisa ketikkan H di keyboard ya. Anda bisa ketikkan di di command line itu H enter. Nah, head ini ya. Nah, maka akan muncul seperti ini. H enter. Coba H enter sudah? H enter muncul seperti ini? Ya.
Sekarang silakan Anda pilih ini pattern. Pattern itu adalah jenis-jenis corak ya, corak ataupun gaya notasi. Jadi kalau Anda klik di sini, ini ada anak panahnya. Coba perhatikan anak panahnya di sini ya. Nah, ini. Nah, tadi yang kita akan pakai adalah ini, yang ANSI 34. Bisa cari? Ketemu? Nih ya, ANSI 34 ini. Diklik satu kali. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, setelah kita klik satu kali, kita pilih pick point. Pick point diklik satu kali. Kemudian kita letakkan di sini. Nah, kemudian enter. Klik satu kali, nah, maka akan jadi seperti ini gambarnya. Siapa yang jadi seperti ini gambarnya? Jadi nggak ada yang jadi. Inilah nantinya kurang lebihnya. Nah, ini. Bisa? Kalau Anda tidak bisa lagi ini, bisa? Siapa yang bisa? Ini di move, kalau nggak pas dipindahkan ke bawah sini. Ah, jadi seperti ini. Ah, gambarnya seperti ini. Nggak jadi? Gimana Soa? Hah? Ya, mirror. Itu kok nggak tegak anunya? Nggak apa-apa wis. Sudah ya? Oke, sudah. Kalau ini tadi kekecilan 12 dim ya. Kita buat yang 20 dim ya, atau 20 ini, 20 inci. Coba ya. Sekarang ini yang ini kekecilan. Kita buat yang agak besar lagi ya. Coba untuk membuat yang gambar kedua. Ini gambar mana tadi? Ya. Oke ya. Jadi akan saya lanjutkan. Coba kita akan membuat yang garis tadi itu, fillet. Fillet ya. Coba untuk fillet. Garis yang ini sudah belum? Terus kalau sudah, ini kita potong garisnya. Yang nggak kepakai ini kita potong. Caranya trim, klik kanan. Kemudian ini kita potong, kita buang garis-garis yang nggak terpakai. Nah, ini kita buang. Nah, maka gambarnya jadi seperti ini. Ya, gambarnya jadi seperti ini. Sudah? Nah, kalau sudah, kita akan membuat fillet tekuannya. Caranya adalah gimana? Ketik F, enter, kemudian R, enter. Radiusnya adalah berapa tadi? 25. Enter. Nah, ini dengan ini kita klik ya. Jadi seperti ini tekukannya. Kemudian repeat fillet lagi dengan radius yang sama. Yang ini dengan yang ini. Ah, jadinya seperti ini. Ah, jadinya harusnya seperti ini anunya. Nah, kalau sudah ada yang kelebihan ini kita trim lagi, yang kelebihan ini. Ah, kita trim, sudah jadi deh seperti ini. Kemudian yang di tengah ini kita beri tanda tadi sama dengan tadi menggunakan head. Ini headsnya. Ah, selesai jadi deh. Siapa punya jadi? Sekali lagi saya akan mengulang kepada Anda bahwa Anda semua, adik-adikku semua, anak-anakku semua, kamu harus tahu gambar ini terbuat dari komponen-komponen apa saja bentuk dasarnya. Bentuk dasar dari gambar ini adalah rektang, yaitu 4 persegi. Nah, kita harus bisa mengetahui, menganalisis. Kalau bentuk seperti ini, dia terbuat dari 3 jenis hubungan rektang. Dari mana? Ada rektang yang mendatar panjang ini, ya, panjang ini, rektang yang panjang ini. Kemudian ada rektang yang ini, yang separuh ini, ya. Jadi kalau saya buat rektang lagi di sini, ini ada rektangnya. Nah, ini. Nah, kalau saya buat rektang kan begini. Nah, ini ada rektang 1. Terus kemudian ini ada rektang kedua lagi. Rektang kedua lagi yang bisa saya copy dari sini.
hanya dia saya putar. Kan gitu ya. Oh, saya buat tegak. Ini perintah memutar apa? Rotate. Nah, kemudian kita putar seperti ini. Nah, kemudian kita gabungkan, kita pindahkan. Bagaimana cara memindahnya? Pakai move. Kita pindahkan dia ke sini, gabungkan dia ke sini. Kan jadinya seperti ini. Sebetulnya apa? Gabungan-gabungan dari bentuk ini. Kalau saya hilangkan ya. Kan asalnya begini ya. Iya enggak? Ini kan berarti bentuk kok kotak, gabungan dari beberapa kotak. Jadi kembali pada mata pelajaran gambar dasar teknik, bahwasannya suatu konstruksi terbuat dari gabungan-gabungan apa? Bidang. Ya enggak? Gabungan-gabungan bidang yang pada akhirnya membentuk konstruksi. Jadi kita bukan itu. Terus kemudian gimana caranya? Oh iya udah sama deh. Oh tadi kan gambarnya begini. Oh iya gambarnya begini. Oke deh aku udah bisa gitu ya. Nah, terus kemudian kamu disuruh menggambar yang satunya tadi. Yang ini. Nah, yang gambar kanan kiri dua-dua ini. Nah, suruh menggambar yang ada lengkungannya dua. Gimana nih? Nah, kamu harus juga tahu bagaimana caranya. Oh ini tinggal tak mirror. Kan kamu tahu fungsi mirror. Nah ini untuk menggariskan di yang sebelahnya. Oh ini ada midpointnya. Ah sudah tak mirror jadi deh. Kan gitu. Nah ini tinggal digeser ke sini. Oh ternyata seperti itu saja. Kan gitu ya. Jadi kamu harus tahu makna dari alat-alat yang saya sampaikan kepada Anda ini. Gitu kelak mau menggambar apa saja sudah ada contohnya, kamu sudah bisa mengimajiner di dalam pikiran Anda. Oh aku gambar ini dulu. Oh ini kalau ini bentuknya dari bentuk segitiga. Oh ini dari bentuk lingkaran. Oh ini dari bentuk persegi 4. Nah itu yang harus Anda mampu untuk menganalisis rangkaian konstruksi yang kamu gambar. Ya, oke. Jadi saya rasa sampai di sini setengah 11 ya. Bisa ya? Jadi sekali lagi, kalau saya mau ajak Anda melihat ini. Move ini fungsinya untuk apa? Move. Perintah move pada modify. Fungsinya untuk memindahkan gambar. Gambar apa saja. Bisa garis, bisa gambar, bisa tulisan, bisa angka, bisa apa terserah. Ya, yang sudah Anda buat di AutoCAD. Move. Kemudian copy. Copy ini fungsinya untuk apa? Menggandakan, memperbanyak gambar. Ini yang mestinya kamu pahami betul. Nanti selebihnya kayak kamu menggambar sendiri di kertas begitu. Oh ini tak gambar pakai pena, oh begini. Ini baru nanti dipindahkan, ditempelkan. Begitu sebetulnya. Dirangkai ya. Sebetulnya seperti itu gambar konstruksi itu. Nah selanjutnya ini strike. Strike ini tadi seperti saya tadi. Mengecilkan atau memanjangkan gambar atau memperlebar ya, meninggikan atau merendahkan gambar. Strike. Kemudian rotate ini untuk apa? Memutar gambar. Kemudian mirror untuk apa? Untuk mencerminkan atau mengkopikan dengan hasil yang sama persis tapi berbalik. Jadi kalau ya ibaratnya seperti ini. Ya. Ini jadi berhimpitan tapi jari bayi ini jadi berseberangan, tapi jari ibu jari jadi berhimpit. Ini adalah hasil cerminan. Ya, seperti itu ya. Ini cerminan. Ini coba kamu lihat. Jadi cerminan itu bisa berfungsi menghubung, bisa berfungsi menyamakan hasil kopian. Terus kemudian yang berikutnya scale. Scale ini untuk memperbesar atau mengecilkan gambar ukuran ya. Terus kemudian ada trim. Trim ini dia punya dua perintah, yaitu trim saja untuk memotong garis atau memotong gambar, nggak bisa garis saja ya. Terus kemudian di trim ini ada dua fasilitasnya, memotong garis dan memperpanjang garis. Yang memperpanjang garis disebut dengan
extend. Kalau memotong garis disebut dengan trim. Memotong itu trim, memperpanjang garis itu extended, ya. Terus kemudian di bawahnya ini ada fillet. Fillet itu ada fillet yang dengan radius, yaitu dengan lingkaran. Ada juga yang dengan camper. Camper ini dengan membentuk sudut tertentu. Terus kemudian ada sangat sedikit sekali, tapi inilah dasar, karena di antara Anda kita belajar dengan alat yang disediakan di sekolah, jadi prakteknya pun juga cukup di sekolah, sehingga apa yang kita pelajari ini akan berjalannya terasa, kemajuannya terasa lamban tapi melangkah dengan pasti. Insya Allah kedepannya ini akan menjadi bekal dan pengalaman tersendiri bagi Anda ketika Anda mengalami masa-masa pendidikan di SMK. Mungkin itu, terima kasih. Saya akhiri sekali lagi, salam SMK bisa.